Di Jawa Timur hampir 100% daerah itu pasti ada. Ada kasus narkoba itu pasti. Ya baik itu pengedaran narkoba ataupun pemakaian. Itu hampir di setiap desa itu pasti ada. Kami juga melihat di beberapa sekolah lain pun itu ternyata juga ada atau banyak yang sudah melakukan pengedaran bahkan. Itu sekolah itu, sekolah. Bahkan mohon maaf, jangankan di tingkat SLTA, di tingkat sekolah dasar pun atau di TK pun, sekarang itu sudah marak-maraknya penggunaan beli kayak dimodifikasi seperti permen dan sebagainya. Pemprov ini sudah melaksanakan action wujud nyatanya itu loh. Jadi bukan rencana, ini sudah dilakukan sudah lama. Dan itu setiap bulan, setiap event itu selalu itu dilakukan dengan cara yang memberikan sosialisasi baik itu di sekolah-sekolah maupun di pertemuan-pertemuan atau di rapat-rapat itu sudah selalu disampaikan. Itu wujud nyatanya. Selamat datang kembali di podcast Kios Koran bersama dengan saya Nilu Rara. Yang pastinya hari ini kita akan ngobrol santai lagi bersama dengan Bapak Sumarjono MPD dari anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Selamat pagi Bapak Sumarjono. Selamat pagi. Hari ini bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik-baik Mbak Rara. Dari mana ini Pak? Dari Madiun tadi ya? Iya, dari kegiatan kunjungan kerja dari Bakorwil Madiun dan langsung meluncur ke studio podcast ini ya. Nggak capek itu Pak? Ya, langsung dari Madiun ke sini. Sudah karena kewajiban dan konsekuensi legislatif ya. Anggap saja tidak ada capek lah gitu. Demi rakyat ini. Demi rakyat betul sekali. Bapak Sumarjono ini berangkatnya dari bidang pendidikan. Betul. Kemudian sekarang masuk ke dunia politik. Nah Pak, saya mau tanya, kenapa kok Bapak nggak di Komisi E? Itu kan pendidikan ya. Ini betul. Bagaimana untuk mempelajari dari pendidikan sampai ke bidang pemerintah dan juga hukum? Betul. Jadi yang namanya legislatif ini tidak terlepas yang namanya AKD, alat kelengkapan dewan. Kebetulan alat kelengkapan dewan itu adalah kewenangan daripada partai atau fraksi. Sehingga pada saat penataan di fraksi kita sudah harus tunduk dan patuh kepada penataan hasil fraksi itu. Kebetulan kami ditempatkan di Komisi A, artinya membidangi pemerintahan. Sebenarnya secara basic kami ini dari pendidikan sehingga tidak linear dengan komisi kami. Tetapi kembali lagi bahwa karena ini adalah semata-mata untuk kebangkitan rakyat atau semata-mata untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, maka komisi apapun harus bisa kita terima. Yang penting adalah wujud nyata, aksi nyata yang dirasakan oleh kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Saya kira itu Mbak. Luar biasa, keren-keren Pak. Ini kalau dengar-dengar saya baca berita, ini Pak Sumarjono itu pernah bergabung dengan Satuan Relawan Indonesia Raya atau Satria. Itu dari kapan sampai sekarang kah? Satria ini adalah salah satu sayap partai Mbak. Namanya sayap partai. Karena kami itu adalah dari fraksi Gerindra. Dan Satria itu kebetulan dari sayap Gerindra. Kemudian saya dulu di tahun 2014 sampai 2014 kami menjadi ketua Satria Kabupaten Malang ya, Satuan Relawan Indonesia Raya. Memang yang fungsinya di situ adalah untuk mendampingi atau untuk mengawal Partai Gerindra itu sampai ke tahap kekuatan-kekuatan politik yang selama itu kita ditugaskan untuk bisa mengawal Bapak Prabowo Subianto. Oke, berarti Bapak Sumarjono ini
bergelut di dunia politik dari tahun 2009. Iya, betul. Itu di Pasuruan ya Pak kalau nggak salah. Kami ketua relawannya dulu, ketua Satria itu di Kabupaten Malang. Justru kami di Pasuruan dapatkan tugas mandat menjadi legislatif di Kota Pasuruan khususnya itu mulai 2013. Oh, 13. Untuk menjemput di 2014. Artinya untuk masuk ke legislatif di 2014, tapi kami sudah berkecimpung mempersiapkan diri itu sejak 2013 awal itu sudah di Kota Pasuruan. Padahal waktu itu kami masih menjabat sebagai ketua Satria di Kabupaten Malang, tapi tugas kami ada di Pasuruan. Waduh, tetap kita terima. Gitu. Pantes ya, awet muda, sehat karena semangatnya itu luar biasa. Bapak ini luar biasa. Berarti untuk periode di DPRD Jawa Timur ini baru sekali ini. Pertama kemarin ini kemarin, ya. Kalau yang di Kota Pasuruan kami 10 tahun, jadi 2 periode. Jadi kebetulan kami di Kota Pasuruan di tahun 2014 kami menjabat di Ketua Badan Kehormatan di Legislatif Kota Pasuruan. Kemudian tahun 2019-2024 kami menjabat di Ketua Komisi 2 yang membidangi perekonomian di Kota Pasuruan. Wah, luar biasa. Keren Pak. Terus ditambah 2024 ini selain menjadi anggota DPRD juga punya 2 sekolah yang ada di Kediri dan juga di Lawang gitu kan. Ini bagaimana cara untuk memisahkan waktu ini kan sibuk banget gitu iya, kan betul. Pak. Jadi memang background kami di pendidikan itu kebetulan kami mendirikan lembaga pendidikan itu sejak 2002 Mbak. Jadi kami 2002 itu sudah bergelut di bidang pendidikan hingga tahun 2006 kami mendirikan SMK Farmasi itu. SMK Farmasi itu saya dirikan tepatnya di tanggal 11 Maret di 2006 ya. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang kita eksis sekolahan SMK Farmasi bersama SMK Teknik Otomotif Kendaraan Ringan yang ada di Kediri. Namun kewajiban kami atau konsekuensi kami ya harus kita bagi bahwa ini mana untuk kepentingan rakyat, mana untuk kepentingan lembaga. Saya kira itu. Enggak, ini ya Pak ya, udah biasa. Udah biasa. Jadi udah tahu lah ya waktunya ini, waktunya itu, membaginya gampang. Kalau gitu capek itu kan ada konsekuensi saja, kalau capek itu kan sudah itu. Nah ini kita ngomongin soal persekolahan ya Pak ya, betul. Itu kan pastinya banyak gen-gen Z ya, sekarang betul. Itu kan Gen Z, kalau saya ini gen milenial masih muda gitu kan. Nah ini di Jawa Timur itu kan kalau saya sempat baca itu jumlah penyalahguna narkoba itu diperkirakan mencapai ratusan juta gitu kan ya Pak ya, yang dimana setiap tahun itu bukannya makin menurun tapi semakin meningkat terus gitu kan. Yang kita ketahui rata-rata juga anak-anak muda gitu. Dan kali ini kita akan membahas peran pemerintah sendiri dalam mewujudkan milenial yang cerdas dalam menghindari narkoba di Jawa Timur. Mungkin nanti saya juga mau tanya-tanya ke Bapak, itu kan pasti Bapak ini punya siswa dan siswi Mas, yang bersekolah di sana gitu, betul, kan. Betul, itu betul. Untuk sejauh ini apakah ada Pak yang terjerumus dengan hal-hal yang yang menyesatkan gitu, termasuk narkoba gitu. Baik Mbak Rara, jadi sebelum kita membahas terkait dengan narkoba itu, kita harus mengetahui dulu bahwa Provinsi Jawa Timur ini secara kuantitas atau jumlah ini termasuk provinsi terbesar urutan ketiga di Jawa Timur pengguna narkoba, baik itu peredaran maupun penggunaan narkoba. Itu urutan ketiga di Jawa Timur ini seluruh Indonesia dari 34 provinsi ini. Lah, kronisnya lagi bahwa provinsi ini atau provinsi yang kita cintai di Provinsi Jawa Timur ini bahkan ini sudah didirikan
tanda kutip itu LP khusus narkoba. Itu di Kota Pasuruan, Mbak. Jadi kebetulan kami dulu masih menjabat di Ketua Komisi 2 Kota Pasuruan. Ini pada waktu itu wali kotanya Gus Saiful Yusuf ya. Itu mendirikan LP narkoba, termasuk di dalamnya ada rehabilitasi narkoba juga. Ini di seluruh Jawa Timur dipusatkan di Kota Pasuruan. Oh, dipusatkan Pasuruan. Jadi nanti satu-satunya LP khusus narkoba di Jawa Timur itu ya ada di Kota Pasuruan itu. Nah, maka dari itu kembali lagi. Kalau tadi Mbak Rara sampaikan bahwasanya apakah ada nih sekolah ini yang atau siswa ini yang pernah terlibat dan sebagainya. Alhamdulillah kalau di lembaga kami ini belum ada yang terlibat. Belum sama sekali. Kita sampai saya mendirikan di 2002 sampai sekarang ini belum ada. Namun kami juga melihat di beberapa sekolah lain pun itu ternyata juga ada atau banyak yang sudah melakukan pengedaran bahkan. Itu sekolah itu? Sekolah. Bahkan mohon maaf, jangankan di tingkat SLTA, di tingkat sekolah dasar pun atau di TK pun, sekarang itu sudah marak-maraknya penggunaan beli kayak dimodifikasi seperti permen dan sebagainya. Ini sudah banyak sekali Mbak Rara. Ya, maka ini tanggung jawab kita di sini nanti. Tanggung jawab kita bagaimana bisa menghindari ataupun itu adalah tugas kita bersama di situ Mbak Rara. Nah, ini kan tugas kita bersama ya, betul sih Pak. Bukan pemerintahan aja, tapi kita ini masyarakat, orang tua, tetangga yang nonton ini juga tugasnya untuk memberantas narkoba. Karena kalau bukan dari kita ini, kasihan mereka ini. Peringkat gitu 3 kan. Peringkat 3 di se-Indonesia, ya Allah. Peringkat ketiga. Bukannya menurun tapi malah meningkat. Provinsi yang urutan ketiga ini terbanyak ini. Luar binasa sih ini. Nah, ini kalau ngomongin soal milenial, menurut Bapak sendiri urgensi untuk membangun milenial cerdas agar mampu menjauhi narkoba itu apa sih, Pak? Ya, jadi begini, kaum muda istilahnya itu kan ada dua tipe nih, yang satu adalah milenial, yang satu Gen Z kan gitu ya. Gen Z itu kalau di dalam suatu aturan itu kan manusia atau sekelompok manusia yang dilahirkan pada tahun 1997 sampai 2012 itu namanya Gen Z. Kenapa kategori 97 sampai 2012 ini Gen Z? Karena di saat itulah ini teknologi digital ini munculnya di situ, Mbak. Jadi usia-usia yang Gen Z ini adalah usia di mana teknologi digital ini sangat bisa dikuasai di usia-usia itu. Gen Z itu Gen Z itu. Dan mereka bahkan sudah paham tentang ini adalah berita hoak, ini berita yang itu sudah paham. Nah, beda dengan milenial. Milenial itu memang kaum remaja yang memang masih sangat sangat masih kecil dalam usia atau belum remaja, ini bahasanya masih remaja. Dan ini adalah usia yang sangat rawan sekali manakala ada transisi terkait dengan itu narkoba, informasi ini masih belum stabil, masih labil dari milenial ini. Maka dari itu inilah yang dimaksud dengan peredaran narkoba ini di usia-usia ini. Gitu kurang lebihnya untuk untuk kegiatan di milenial atau kaum mudanya itu. Iya, saya ini berarti termasuk masih remaja yang masih rentan ya Pak ya. Tapi emang betul sih, kan kadang kita kalau diajak teman-teman lagi galau terus faktor-faktor yang paling banyak ditemui itu kan faktor ekonomi ya Pak ya. Kadang ikut aku aja, enak-enak. Tapi tidak mesti ekonomi Mbak. Kadang memang faktor psikologis bisa. Tadi Mbak Rara menyampaikan bahwa saat galau, ditinggal pacarnya, terus larinya ke sana kemari. Di sinilah. Jadi usia-usia yang rawan itu di situ. Jadi ada lagi yang disampaikan Mbak Rara itu bukan karena ekonomi, bukan karena psikologis ya. Ada lagi yang mungkin karena hobi
juga ada karena dia pergaulan sehingga Lingkungan ketagihan berarti ya, Pak, ya? lingkungan. Itu beberapa faktor. Ya inilah tugas kita nantinya ke sana bagaimana cara mengedukasi Pak kaum muda atau milenial atau Gen Z untuk mengarahkan ke sana nanti. Baik, kalau ngomongin soal program nih Pak, Iya. sebenarnya program nyata apa sih yang sudah digulirkan Pemprov Jatim ini untuk mendukung P4GN kepada para milenial gitu? Ya, baik. Jadi kebetulan ini masih hangat-hangatnya nih, hangat-hangatnya berjalan. Jadi Sekretariat Dewan ini menggandeng Dinas Pendidikan ini juga menyelenggarakan squad dewan. Jadi squad dewan ini artinya adalah suatu jembatan atau suatu mediasi bertemunya atau berkomunikasinya antara dewan dengan kaum muda atau Gen Z itu sendiri. Nah, kegiatan ini adalah wujud nyata pemerintah Pemprov untuk bisa memberikan edukasi kepada kaum muda atau kaum Gen Z ini tadi. Kebetulan ini saat ini yang sudah dilaksanakan tuh di Komisi A ini sudah memberikan sosialisasi Mbak Rara di beberapa kota kabupaten seluruh Jawa Timur itu sudah diberi bukan pelatihan tapi sosialisasi terkait dengan bahayanya narkoba dan sebagainya. Kapan hari juga di Kominfo itu juga gitu tentang teknologi digitalisasi. Dan itu juga diarahkan supaya nanti kaum masyarakat atau kaum muda ini tidak terjerumus di dalam dunia narkoba itu. Ini selalu digalakkan Mbak. Jadi artinya yang disampaikan Mbak Rara ini bahwa Pemprov ini sudah melaksanakan action wujud nyatanya itu loh. Jadi bukan rencana, ini sudah dilakukan sudah lama. Dan itu setiap bulan, setiap event itu selalu itu dilakukan dengan cara yang memberikan sosialisasi baik itu di sekolah-sekolah maupun di pertemuan-pertemuan atau di rapat-rapat itu sudah selalu disampaikan. Itu wujud nyatanya di situ Mbak Rara. Tapi kalau dari pihak kepolisian Pak itu apakah ada nggak edukasi terkait penyalahgunaan narkoba kepada para milenial atau berkolaborasi dengan sekolah-sekolah karena kan anak sekolah ini masih rentan sekali gitu kan ya, sekolah, universitas gitu. Ya. Jadi kalau kita di eksekutif ya, jadi kalau kepolisian ini kan masuk di yudikatif gitu ya. Kepolisian ini kalau saya melihat secara lapangan memang sering melakukan kegiatan-kegiatan. Cuman di kepolisian mungkin kami tidak ada kewenangan untuk melihat apakah ada anggaran untuk berikan sosialisasi. Jadi kewenangan kami di eksekutif dengan legislatif. Artinya apa? Bahwa eksekutif pada saat mereka akan melakukan kegiatan memberikan sosialisasi atau memberikan edukasi tentang narkoba kepada kaum muda atau masyarakat, ini tentunya membutuhkan anggaran. Ya kan? Berarti anggaran yang dibutuhkan itulah kita selaku Komisi A ini adalah mensupport, ya, memberikan anggaran kepada OPD terkait untuk bisa melaksanakan kegiatan di masyarakat. Nah, biasanya nanti OPD itu menggandeng komponen-komponen institusi. Salah satunya di kepolisian, ada lagi yang BNN, itu diundang juga. Diundang untuk sebagai narasumber, sebagai apapun lah yang berkaitan dengan bagaimana untuk mengantisipasi supaya masyarakat atau rakyat atau kaum muda ini tidak masuk terlibat atau tidak terjerumus dari narkoba itu sendiri gitu Mbak. Kalau di Pasuruan sendiri Pak, di dapilnya Bapak khususnya kan Pasuruan dan juga Probolinggo. Betul. Kira-kira banyak nggak bukan generasi muda aja tapi menyeluruh karena kan kadang orang tua pun juga banyak sekali yang memakai narkoba itu tadi. Betul. Jadi begini Mbak. Ada di dapil kami dapil kami khususnya di Probolinggo ada satu desa ya, itu memang kategori di Jawa Timur ini termasuk tertinggi. Rawan berarti ya. Bukan rawan saja, tertinggi pemakainya dan pengedarnya. Pemakai dan pengedar itu ada memang di Probolinggo. Akan tetapi kami mempunyai kewajiban atau punya tugas yang semestinya harus kami lakukan, yaitu dengan mendorong OPD atau dinas terkait segera untuk mengedukasi semaksimal mungkin di wilayah tersebut.
Jadi kalau kita berbicara apakah ada di Jawa Timur hampir 100% daerah itu pasti ada. Ada kasus narkoba itu pasti. Ya baik itu pengedaran narkoba ataupun pemakaian. Itu hampir di setiap desa itu pasti ada. Ya, cuman inilah tanggung jawab kita nanti bagaimana ini bisa sampai supaya bisa diminimalisir, diantisipasi. Ya, tugas kita ke sana itu nantinya ke sana Mbak. Emang ada, walaupun sekarang itu dari BNNR itu sendiri sudah mengadakan desa bersinar itu ya Pak ya. Betul. Tapi masih ada yang pakai dan nggak mungkin ya Pak ya. Tapi mungkin nggak ya kira-kira kalau suatu desa atau kota ini terbebas dari narkoba? Itu adalah upaya. Jadi upaya itu adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah supaya nantinya itu tidak terjadi narkoba, itu upaya. Namun sementara daerah yang 100% bebas ini masih belum ada sementara. Tapi upaya ini wajib kita lakukan berbagai cara, baik itu eksekutif maupun legislatif maupun dari birokrasi lain, itu yang bisa mendorong supaya tidak terjadi peredaran atau terjadi penggunaan narkoba. Jadi itu upaya kita Mbak, upaya kita. Tapi kalau pertanyaannya hanya ada enggak, ini mohon maaf, ini masih sementara di data kita itu belum ada. Jadi daerah yang bersih 100% tidak menggunakan atau tidak mengedarkan itu enggak ada, belum ada. Nah ini kan tragisnya di sana, ya itulah. Maka monggo dari jajaran semua, baik itu pemerintah maupun masyarakat, ini tidak henti-hentinya untuk selalu memantau putra-putrinya, mendampingi putra-putrinya, memberikan pemahaman pada putra-putrinya tentang bahayanya narkoba dan sebagainya. Itu selalu kita galakkan. Ya mudah-mudahan kalau apa yang disampaikan Mbak Rara bisa terwujud ya saya juga senang. Gitu. Amin Pak. Dari laporan UPTD terkait sendiri apa sih Pak penyebabnya? Karena begini, kita pernah kita bicara dengan BNN, kemudian ada dinas sosial, memang banyak faktor ini Mas Soni ya. Di antaranya itu karena faktor psikologis, katakan sakit hati, mungkin ditinggal pacarnya, frustasi. Ada lagi karena pergaulan. Jadi pergaulannya karena dia sering, akhirnya dia coba-coba dan sebagainya. Ya. Ada lagi karena tekanan. Tekanan itu begini, misalkan dalam peredaran penjualan mereka dipaksa untuk membawa barang yang dia sendiri tidak tahu di dalamnya. Tiba-tiba diantarkan, ternyata begitu ada operasi, ternyata dalamnya narkoba, yaitu kayak semacam ya, paket atau apa. Lah ini kan, lah disitulah kita mawas dirinya ke sana. Tetapi yang paling penting adalah dari mana sih sebenarnya kita memulai untuk bisa membebaskan ataupun mengantisipasi narkoba? Ya dari diri kita dan dari keluarga. Itu kuncinya di sana. Yang peran utamanya. Jadi bukan orang, nggak usah nunggu pemerintah. Rumah tangga kita sendiri itu harus kita antisipasi mulai dini. Udah. Anak kita harus selalu kita pantau. Oh kok anak kita itu biasanya ceria, kok sekarang sedih. Ya, ini harus kita pantau terus ini. Komunikasi orang tua pada anak itu sangat dominan dan sangat penting sekali. Maka kami berharap juga pada masyarakat di seluruh Jawa Timur itu jangan segan-segannya untuk bisa memberikan pendidikan atau pengawasan kepada putra-putri. Itu paling penting, paling penting. Tidak usah nunggu sosialisasi. Betul. Sosialisasi 1 tahun baru 2 kali, 3 kali, atau 1 bulan cuma 1 kali. Lah ini kan tiap hari kan ada kondisinya itu. Kesana itu Mbak Rara. Sisakan waktu 10 menit aja ngobrol sama keluarga, betul, tanpa handphone, tanpa gadget, ngobrol. Kalau ada masalah diobrolkan sama orang tua, sama pasangan. Jadi kan perlu curhat. Jadi kalau saya melihat ini, karena kebetulan kami di dunia pendidikan itu sudah bertahun-tahun, ya puluhan tahun, sehingga kami kalau melihat secara psikologis kaum muda milenial, Gen Z itu ya, kalau mereka itu tidak ada curahan hati, curhat. Itu sangat bahaya, sangat bahaya sekali. Nah, yang kedua, curhat pun itu harus tepat sasaran.
jangan curhat pada orang yang tidak tepat sasaran. Ini Ember sangat nanti bahaya, sangat bahaya sekali, sangat bahaya sekali. Kalau kita melakukan curhat atau anak remaja atau anak-anak kita itu melakukan curhat pada orang yang tidak tepat atau pada anak yang tidak tepat, itu resikonya malah rusak. Iya. Tapi kalau pada orang tuanya, dan orang tuanya juga gitu harus bangga. Harus bangga kepada putra-putrinya kalau ada keluhan-keluhan terkait dengan psikologisnya dia terganggu, itu harus betul-betul bisa kita terima. Harus kita arahkan, kita bina, itu Mbak Rara. Sering-sering dikasih apresiasi ya Pak ya. Betul, Buat jadi anak itu kan bangga kalau diberi hadiah, diberi apa, apalagi diperhatikan. Sekali-sekali diajar refreshing jalan-jalan, dia. Namanya anak itu beda dengan orang tua karena anak itu masih rentan, progresif. Jadi begitu dia ada masalah sedikit, kacau, gampang kacau anak ini. Beda kalau orang tua kan sudah biasa bisa menghadapi masalah. Sudah kan pernah gitu. melalui tahapan-tahapan tertentu. Kalau anak-anak remaja itu kan jangankan kok yang masalah yang berat-berat, kadang pacaran putus gitu aja sudah kacau seolah-olah seperti itu kan. Kadang gitu. ada yang di karakter-karakter. Tapi Pak melihat kondisi saat ini penyalahgunaan narkoba ini menurut Bapak mengkhawatirkan nggak sih? Kalau kami sangat mengkhawatirkan. Jadi semakin laun kalau kita melihat di data statistiknya BNN itu justru kok malah meningkat. Saya kan aneh. Padahal kita itu sudah melakukan upaya banyak sekali Mas Soni. Sudah banyak sekali. P4GN kemana-mana. Kok bisa statistik ini naik? Lah kenaikannya ini juga gitu tadi. Setelah kita lihat itu opposite masalah yang paling prinsip yang naik itu apa? Ya itu tadi ternyata adanya psikologis ya, ada gangguan psikologis. Ya itu tadi misalkan ada masalah-masalah pribadi, terus kemudian faktor ekonomi yang disampaikan Mbak Rara tadi, faktor ekonomi itu sangat dominan juga. Dia karena kondisi ekonomi sudah tidak dia mencari instan, mencari uang besar sehingga dengan cara peredaran dan sebagainya kita lakukan. Nah ini makanya ini tugas berat kita itu di situ. Pak dibilang kan mengkhawatirkan nih sampai peringkat 3 ya. Betul. Kenapa nggak ditetapkan sebagai KLB? Jadi begini, kalau kita melihat keputusan presiden atau apapun, jadi ini kan daerah yang masih dirasa bisa dibina, ya, wilayah atau daerah yang bisa dibina. Ini harapan pemerintah ini segera dilakukan upaya-upaya untuk bisa mengantisipasi. Tapi pada saat kita melakukan hearing dan sebagainya, ada keyakinan bahwa ini lambat laun akan bisa. Lambat laun itu akan bisa. Cuman sampai kapannya itu yang harus jenis mengantisipasinya itu apa? Hanya melalui sosialisasi saja atau apa? Lah ini yang perlu digodok. Diulang. Kemarin itu sudah dilakukan. Ini kan baru sosialisasi di daerah-daerah, ada yang di sekolahan-sekolahan kan gitu. Lah sekolahan-sekolahan ini saya melihat ini ada penurunan kalau di sekolah-sekolah itu yang rata-rata di SLTA ada penurunan, tetapi ternyata di masyarakat itu masih banyak. Nah, masyarakat itu begini, Mas Soni. Jadi ada yang katakan, mohon maaf, mereka lulus sekolah, tidak punya pekerjaan, bingung. Nah, dengan adanya bingung itu dia merasa pengangguran, akhirnya kacau ini. Di usia-usia Gen Z itu sudah produktif gitu. Iya, ini yang sangat membahayakan memang. Jadi kalau lembaga pendidikan itu masih bisa ditekan, Masian. Ada penurunan masalahnya. Di itu kan di statistik untuk pendidikan itu menurun. Sudah pengguna apalagi pengedar itu hampir tidak ada ya. Tapi di usia-usia ini ternyata sekarang sudah banyak marak-maraknya itu di situ. Nah, makanya ini kembali lagi tadi saya sampaikan bahwa untuk minimal untuk keluarga atau di sisi-sisi institusi, bahkan mohon maaf tanda kutip, kepala desa saja mengedar juga banyak. Nah itu kepala desa. Dukungan pemerintah sendiri. Makanya gini, kami sebagai legislatif itu mendorong untuk OPD atau untuk dinas ini, yang pertama kali dilakukan itu adalah cek narkoba. Tes urin. Semua aparat di Jawa Timur. Kemarin sudah kita anggarkan.
Gitu. Tapi Kita anggarkan, sudah kita anggarkan untuk tahun 2026 ini semua OPD, semua pejabat itu wajib di tes urin. Syarat. Harap. Oke, tes urin sekarang. Tes urin semua ini yang dari podcast kios koran. Tes urin semua. Jadi itu kita anggarkan Mbak Rara, Nggih. itu sudah kita anggarkan untuk 2026. 2026 itu sudah kita anggarkan karena ini sangat penting sekali. Bahkan Iya. itu termasuk kita juga diapresiasi dari BNN. Saya ucapkan terima kasih bahwa kita bisa untuk menganggarkan terkait dengan tes urin itu biayanya. Nah, itu semua sudah. Jadi salah satu upaya sebenarnya, Iya. satu. Ya mudah-mudahan dengan program-program ini kan kita buat gebrakan program apa lagi. Intinya menurunkan angka narkoba, penggunaan narkoba. Intinya ke sana arahnya. Ya, itu kita cecar dengan kegiatan Mbak Rara itu. Mudah-mudahan 2026 ya. Menurun. Saya berharap sekali. Amin. Ini aja kemarin ada berita baru Iya. kan yang di dalam penjara itu masih bisa mengedarkan. Siapa sih Amar Zoni itu? Kemarin Iya, ketangkep lagi betul. dia. Itu kalau di kewenangan itulah yang saya juga ikut prihatin sebenarnya. Seharusnya ini sudah di posisi di narkoba. Kalau ini tidak ada campur tangan dari luar penjara itu sendiri kan tidak mungkin. Wong namanya orang sudah di dalam penjara Kok itu kan bisa? secara logika kan ya tidak Udah aman ya, Pak, ya? aman, logikanya kan gitu, aman sudah tidak bisa. Tapi ini kan ada campur tangan yang dari luar jeruji itu, ini yang sangat kan gitu loh. Iya. Tapi rencana tahun 2006 ini anggarannya akan naik atau seperti apa, Pak? Karena kan Malah itu kalau- kan kita tambah waktu itu 2026 itu artinya yang dulu program itu tidak ada kan kita Iya. adakan. Artinya kan kita tambahkan Iya. kan gitu. Nah, kemarin kebetulan ada istilahnya pengurangan dana transfer dari Pusat. dari pusat itu ya. Kita kan di APBD kita itu kan ada penurunan anggaran sekitar 2,8 triliun kan gitu ya. Tapi kami tetap optimis. Mudah-mudahan kayak BUMD yang ada di Provinsi Jawa Timur ini bisa meningkatkan pendapatan juga gitu loh. Jadi kita tidak selalu mengandalkan pemerintah pusat, tapi bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa mengolah atau mengelola Bisa mandiri. sumber daya yang ada itu lebih tingkat, saya lebih tepatnya seperti itu ya. Kita bisa mencari anggaran sendiri dalam pengelolaan. Toh kita di Jawa Timur itu juga termasuk provinsi yang hebat industrinya. Yang kaya. Kaya. Nggak usah langsung yang kaya gitu loh Pak. Ya, kaya karena pengelolaan kita, saya yakin itu akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jawa Timur. Saya yakin itu. Tapi kalau ngomongin soal anti narkoba ini Pak, Ya. ini kan sebenarnya banyak sekali kampanye-kampanye yang sudah terlaksana atau yang mau dilaksanakan gitu. Sebenarnya siapa aja sih Pak yang pantas untuk digait untuk kampanye anti narkoba? Ya, tentunya kalau berbicara keterkaitan siapa saja yang akan digait untuk anti narkoba, itu kita lihat objeknya dulu. Jadi objek kita itu di sini yang terbanyak statistiknya itu usia berapa sih sebenarnya narkoba ini kan gitu. Ada dua, ada tipe yang pengedar, ada yang tipe pengguna kan gitu. Nah, kalau kita berbicara tipe pengguna, justru ini kayak remaja ini yang banyak tipe pengguna gitu ya. Tapi kalau pengedar itu justru malah yang dewasa gitu tuh. Lah maka kalau kita berbicara terkait dengan mengantisipasi terkait dengan penggunaan narkoba, yang paling tepat itu di kaum muda itu kan gitu. Jadi mereka sebagai agen, kita menunjuk anak muda yang cerdas, yang bagus sebagai agen atau sebagai transformasi informasi. Transformasi informasi itu berupa apa ya? Berupa sosialisasi dengan pakai apa? Pakai digital, terserah. Banner. Itu hanya sistem ya, sistem promosinya itu dengan apa? Terserah, dengan podcast, dengan digital, itu salah satunya itu bentuk-bentuk. Tetapi perlu diingat bahwa melakukan kegiatan untuk mengantisipasi penggunaan narkoba itu juga tidak cukup hanya untuk digitalisasi. Saya masih merasa sangat kurang sekali. Karena kalau digitalisasi itu kan hanya narasi, bukan action nyata.
Kan gitu ya, beda kan ya. Iya. Kalau narasi itu kan hanya dibaca seolah terngiang-ngiang atau seolah mereka membuat konsep baca ini. Tapi itu tidak bisa menyelesaikan solusi signifikan, tidak bisa. Nah, terus caranya bagaimana? Nah, caranya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, mungkin positif. Ya mungkin dari dinas atau dari sekolah membuat lomba, mengisi kreasi-kreasi anak, bikin keterampilan. Pokoknya menghidupkan kreativitas anak itu sendiri. Kalau kita itu mulai remaja atau mulai kecil tidak dididik dengan kreativitas, itu rawan sekali. Contoh, ada pendidikan di luar negeri nih Mbak Rara, di mana itu, di Jepang atau di Cina, itu luar biasa. Jadi yang namanya anak TK itu tidak diberi beban untuk bisa membaca, belum. Tapi dia dibiarkan secara alami, dipantau dan didampingi oleh guru-guru, akan melihat, bakat minat anak ini tampil. Ternyata si kecil ini misalkan di TK ini dia ada yang sukanya sepak bola. Di sana ada yang tentara-tentaraan misalkan. Di sana ada yang dokter-dokteran. Berarti punya bakat minat di situ. Nah, berarti kalau itu suka baban dia akan dicetak menjadi pemain bola yang hebat. Karena mulai kecil sampai dewasa itu bola. Itu namanya pendidikan karakter. Jadi kalau di dalam teori pedagogik itu adalah pendidikan pembelajaran sesuai dengan karakter. Nah, kalau pendidikan kita itu diciptakan sedemikian rupa sesuai dengan karakter itu, ya itu akan terisi dengan otaknya itu yang positif dan dia akan bisa untuk merubah dan tidak akan ke ranah-ranah terjerumus. Itu saya yakin bisa gitu Mbak. Mudah-mudahan kayak di Jepang ada bencana gitu, mereka anak kecil nggak kayak di Indonesia. Di Jepang tuh sudah ada yang namanya wajib militer bagi anak-anak. Iya, anak-anak ya Pak ya. Ada. Keren loh, tapi sebenarnya kita harus kalau yang kayak gitu harus dicontoh ya. Iya. Supaya anak-anak ini nggak ada apa cengeng selalu minta pertolongan. Iya. Kok di Jepang itu luar biasa loh Pak. Ada gempa atau apa gitu, mereka udah tahu harus ngapain. Itu anak kecil. Kayak kita bingung kan mau ngapain. Pendidikan karakternya beda. Iya. Kalau dia di TikTok atau itu kan ada itu anak kecil, dia ada tali di depannya, ayahnya sudah melangkah ke sana, dia masih membenahi, dibiarkan sama ayahnya. Tujuannya itu sebenarnya bukan membiarkan atau menyiksa anak, atau itu tega bukan, gitu enggak ya Pak ya? Membangkitkan karakter, membangkitkan otak, pemikirannya. Dia bagaimana cara bisa terlepas dari tali itu, jadi untuk mengaktifkan itu sebenarnya. Itu nilai positifnya di sana. Nah, kita juga gitu. Untuk mengantisipasi narkoba kembali lagi di remaja itu kita memberikan suatu statement kreasi. Biar dia otaknya hidup. Supaya tidak blank. Kalau tiap harinya dia itu bingung. Nggak ada tujuan hidup yang jelas. Bingung. Dia akhirnya rentan sekali ke narkoba itu. Nah, itu kita akan mencoba untuk proteksi bahwa kurikulum di pendidikan, ayolah kita rubah bagaimana teknisnya gitu. Saya kira itu. Luar biasa. Pak Soemarjono, Bapak mantan kepala sekolah ini sangat luar biasa sekali. Emang kelihatan sekali ya gurunya, maksudnya pendidiknya itu kelihatan gitu loh. Keren Pak. Butuh pendidikan karakter, bebas dari narkoba. Betul sekali. Termasuk kita kan butuh pendidikan karakter juga. Sebagai contoh itu nanti. Baik, kalau begitu terima kasih sekali Bapak untuk ilmu yang sudah diberikan hari ini terkait anti narkoba. Ini juga salah satu upaya ya Pak ya, upaya untuk memberantas narkoba melalui podcast Kios Koran hari ini. Matur sembah nuwun. Kita ketemu lagi ya Bapak ya, nanti di lain kesempatan ngopi-ngopi bareng bersama dengan kita. Jangan lupa kita dites urin juga ya Pak. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di podcast Kios Koran episode selanjutnya. Bye-bye.